Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu bapak, para saudari-saudara, para anak-anak, putra-putri Tuhan yang terkasih, selamat pagi dan selalu usahakan bahagia. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Sabda Tuhan Yesus ini menjadi pegangan kita dalam menghadapi setiap kenyataan hidup yang kita jalani. Kebersamaan dengan Tuhan itu menjadi penentu berhasilnya suatu tindakan. Dengan kalimat singkat, hanya dalam kesatuan dengan Tuhan, setiap tindakan akan berbuah yang baik. Maka hanya orang yang mampu mengandalkan Allah lewat doa, dengan mendengarkan firman Allah, membangun hubungan yang semakin intim dengan Allah, orang akan mampu menghasilkan tindakan kasih kepada sesamanya,
apabila pada saat orang menghadapi godaan roh jahat, hanya orang yang mengandalkan Allah akan sanggup mengalahkan godaan dan mampu berbuat baik kepada sebanyak mungkin orang. Salah satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang Katolik untuk mengandalkan hidupnya pada Allah adalah dengan berdoa rosario. Kiranya cocok bulan Oktober ini kita maknai lebih mendalam sebagai bulan rosario itu. Memang rasa-rasanya doa rosario ini bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa, janganlah bertele-tele. Tetapi, kalau kita mengerti lebih dalam, doa rosario yang mengulang-ulang doa yang sama itu merupakan doa yang meditatif, mengiringi renungan atas seluruh jalan hidup yang dijalaninya dan mempersatukannya dengan kekuatan ilahi sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan bagi sesamanya. Bahkan para santo-santa bisa sampai pada kehidupan yang kudus itu juga melalui doa rosario. Karena inti doa rosario adalah doa yang berpusat pada Kristus. Karena doa rosario itu merupakan ringkasan seluruh pesan Injil tentang karya keselamatan Tuhan dalam diri Tuhan Yesus. Kesatuan dengan Yesus itu sangat penting karena siapapun tidak bisa hidup dengan kekuatannya sendiri, terlebih dalam menghadapi serangan kekuatan roh jahat. Hanya bersama dengan Tuhan, orang tidak mudah terperosok dalam dosa dan hati terasa tetap aman dan nyaman. Salah satu orang suci, yakni Beato Padre Pio, akhirnya oleh Bapa Suci Yohanes Paulus II diangkat sebagai santo pada tahun 2002, 18 tahun yang lalu. Padre Pio mengatakan, meskipun berbagai macam rintangan menghadang, kita tetap sabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena kita sangat mencintai Bunda Maria dengan rajin berdoa rosario. Dia mengungkapkan pengalamannya berdoa rosario begini. Doa rosario itu doa kemenangan bagi mereka yang mau mengalahkan kejahatan dan godaan setan. Menggenggam rosario itu sama dengan menggenggam tangan Bunda Maria, ibu dari semua ibu yang terberkati. Doa salam Maria itu sama dengan memberi salam yang hangat kepada Bunda Maria. Doa salam Maria itu ungkapan mencintai Bunda Maria, karena Bunda Maria telah terlebih dahulu sangat mencintai kita. Mungkin ada yang kurang memahami dengan jelas beda bulan Oktober sebagai bulan rosario. Bulan Oktober sebagai bulan rosario dengan latar belakangnya begini.
Kesultanan Utsmaniyah dari Turki ingin bernafsu mengembangkan kekuasaannya dengan berekspansi ke Eropa. Pada saat itu terjadilah pertempuran di Lepanto, di Teluk Korintus, antara panglima tertinggi Don Juan atau John dari Austria melawan tentara Sultan Utsmaniyah dengan jumlah tentara yang tidak seimbang. Walaupun jumlah tentara kalah dengan tentara Utsmaniyah Turki, tapi berkat doa Rosario seluruh dunia, peperangan dimenangkan oleh John dari Austria itu. Tapi juga ada usaha-usaha bantuan dari mana-mana untuk mengalahkan lawan dalam peperangan itu, termasuk Paus Pius kelima juga mencarikan dukungan dari berbagai pihak. Maka ekspansi Turki ke Eropa gagal. Lalu Paus Gregorius ke-13 pada tanggal 7 Oktober tahun 1573 menyatakan sebagai pesta Santa Peran Maria Ratu Rosario pada tanggal 7 Oktober itu. Dan pada tahun 1716 Paus Clemens ke-11 menetapkan bulan Rosario pada tanggal 1 September 1883. Dan akhirnya pada tanggal 22 September tahun 1891, Paus Pius ke-13 lewat ensikliknya menetapkan bulan Oktober dikhususkan kepada Santa Peran Maria Ratu Rosario. Marilah kita isi bulan Rosario ini dengan mendekatkan diri pada Tuhan Yesus bersama Bunda Maria, agar segala godaan yang terjadi konkret dirasakan di dalam kehidupan ini tidak akan bisa meruntuhkan keteguhan iman kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.